Pernahkah kamu berada di titik di mana segalanya terasa begitu berat? Hari-hari terasa panjang, langkah terasa lambat, dan hatimu seperti memikul beban yang tak terlihat. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Kamu sudah mencoba bertahan sebaik mungkin. Bahkan di setiap malam yang sunyi, kamu menengadahkan tangan memohon dalam doa. Namun, hidup tetap mengguncangmu tanpa ampun. Masalah datang silih berganti. Satu selesai, yang lain menyusul. Dan perlahan, kamu mulai lelah. Kamu mulai bertanya dalam diam, dengan suara yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Kenapa aku? Apa aku belum cukup berusaha? Apakah Allah tidak mendengarkanku? Hatimu mulai goyah. Pikiranmu penuh keraguan. Dan di titik itu, kamu merasa seperti kehilangan arah. Seolah-olah kamu berjalan, tapi tidak tahu kemana tujuanmu. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering kamu lupa. Bahwa hidup tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan tentang dunia yang selalu mudah. Bukan tentang jalan yang selalu lurus tanpa rintangan. Ketenangan adalah ketika hatimu tetap damai. Meski badai datang silih berganti. Ketika kamu masih bisa percaya, meski keadaan belum berubah. Ketika kamu tetap bersandar pada Allah, meski dunia terasa menjauh. Karena bisa jadi, di titik lelah itulah, Allah sedang memanggilmu untuk kembali lebih dekat kepadanya. Kamu sering mengira ujian datang untuk menghancurkanmu. Saat semuanya terasa berat, kamu melihatnya sebagai beban, sebagai sesuatu yang ingin segera kamu hindari. Namun, pernahkah kamu melihatnya dari sisi yang berbeda? Bahwa mungkin ujian bukan untuk melemahkanmu, melainkan cara Allah menguatkanmu. Allah tidak sedang menghukummu, Dia tidak sedang menjauh darimu. Justru sebaliknya, Dia sedang mendekatkanmu. Dia sedang mengajarkanmu arti sabar saat kamu ingin menyerah, mengajarkanmu ikhlas saat hatimu terasa berat menerima, dan mengajarkanmu berserah saat kamu tak lagi mampu mengendalikan keadaan. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak selalu memberinya jalan yang mudah. Kadang, Dia menghadirkan ujian agar kamu lebih mengenal siapa Tuhanmu. Di saat sulit, kamu mulai kembali berdoa, bukan sekedar kata, tapi dari hati yang paling dalam. Di saat sempit, kamu lebih banyak sujud, lebih lama menangis dalam diam, lebih jujur dalam meminta. Dan tanpa kamu sadari, disitulah hatimu perlahan dilunakkan. Kesombonganmu mulai runtuh, ketergantunganmu pada dunia mulai berkurang, dan hatimu mulai belajar bahwa tempat bersandar yang paling kuat hanyalah Allah. Setiap luka yang kamu rasakan bukanlah kebetulan. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada satupun yang luput dari ketetapannya. Bahkan sebelum kamu lahir ke dunia, semua sudah tertulis rapi dalam takdirnya. Dan percayalah, Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir. Mungkin hari ini kamu merasa tersakiti, merasa kehilangan, merasa hidup tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Namun itu bukan tanda kamu ditinggalkan. Justru disitulah tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu. Dia tidak membiarkanmu jauh. Dia tidak membiarkan hatimu tenggelam dalam dunia. Dia ingin kamu kembali. Dia ingin kamu lebih dekat. Kadang Allah memanggilmu lewat kehilangan, lewat sesuatu yang dulu kamu genggam erat, lalu perlahan dilepaskan dari hidupmu. Kadang Dia menyapamu lewat kesedihan, lewat air mata yang jatuh diam-diam di malam hari. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melembutkan hatimu.
Karena seringkali dalam bahagia kamu lupa, namun dalam luka kamu kembali menyebut namanya. Dan disitulah rahasia itu tersembunyi, bahwa ujian adalah bahasa cinta. Bahasa yang mungkin tidak selalu indah, tapi selalu penuh makna. Semua itu bermuara pada satu tujuan, agar kamu bisa merasakan cintanya dengan cara yang lebih tulus. Ketenangan hidup bukan datang dari keadaan yang sempurna. Bukan tentang semua hal berjalan sesuai keinginanmu. Bukan tentang hidup tanpa luka, tanpa kecewa. Tapi tentang hati yang mampu menerima apapun yang Allah tetapkan. Menerima takdir bukan berarti kamu menyerah. Bukan berarti kamu berhenti berusaha. Justru kamu tetap melangkah. Tetap berjuang dengan sungguh-sungguh, namun hatimu belajar ikhlas terhadap hasilnya. Kamu bergerak tapi tidak memaksa Allah. Kamu berdoa tapi tidak menuntut Tuhan. Kamu meminta, lalu kamu percaya. Karena perlahan kamu mulai sadar bahwa rencana Allah tidak pernah salah. Mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginanmu, tapi selalu tepat untuk kebutuhanmu. Ada hal yang kamu inginkan, namun tidak Allah berikan. Bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia tahu itu bukan yang terbaik. Dan ada hal yang datang terlambat. Bukan karena Allah lupa, tapi karena Dia sedang menyiapkan waktunya yang paling tepat. Saat kamu berhenti melawan takdir, saat kamu berhenti mempertanyakan semuanya, disitulah hatimu mulai ringan. Kamu tidak lagi lelah melawan arah hidup. Kamu tidak lagi terjebak dalam kecewa yang berulang. Sebaliknya, kamu mulai berjalan bersama takdir itu sendiri. Dengan hati yang lebih tenang dan keyakinan yang lebih dalam. Bahwa Allah selalu tahu yang terbaik untukmu. Saat dunia terasa sempit, saat langkahmu seolah terhenti, ingatlah, masih ada satu pintu yang selalu terbuka. Pintu Allah. Pintu yang tidak pernah tertutup, tidak pernah menolak, dan tidak pernah membuatmu pulang dengan tangan gosong. Doa bukan hanya tentang meminta, bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan. Doa adalah tempat pulang, tempat di mana hatimu boleh lelah, boleh rapuh, tanpa harus berpura-pura kuat. Saat kamu menangis dalam sujud, saat air matamu jatuh tanpa suara, Allah mendengar setiap bisikan hatimu. Bahkan yang belum sempat kamu ucapkan, Dia sudah lebih dulu mengetahuinya. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada satupun yang hilang. Semua sampai, semua dicatat, semua dijawab dengan cara terbaik. Kadang Allah langsung mengabulkan, karena kamu memang sudah siap menerimanya. Kadang Dia menunda, karena hatimu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kadang, Dia mengganti dengan yang jauh lebih baik, meski kamu baru menyadarinya nanti. Namun satu hal yang pasti, setiap doa selalu sampai kepadanya. Dan di saat kamu terus kembali dalam doa, perlahan hatimu akan berubah. Mungkin masalahmu belum selesai. Mungkin keadaan belum membaik. Tapi hatimu mulai tenang. Karena kamu tahu, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Tidak ada yang lebih sulit selain menjaga hati tetap bersih saat disakiti. Saat seseorang melukai perasaanmu, wajar jika hatimu terasa berat. Wajar jika ada kecewa, bahkan marah. Namun ketahuilah, hati yang dipenuhi kebencian tidak akan pernah benar-benar tenang. Semakin kamu menyimpannya, semakin kamu tersiksa oleh perasaan itu sendiri. Ikhlas bukan berarti kamu tidak terluka, bukan berarti kamu tidak menangis. Ikhlas adalah ketika kamu tetap percaya pada Allah, meski hatimu sedang hancur. Kamu memilih untuk tidak membalas,
bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu percaya Allah adalah sebaik-baik pembalas keadilan. Kamu memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkan maaf itu, tapi karena kamu ingin hatimu bebas. Bebas dari beban, bebas dari luka yang terus kamu genggam sendiri. Dan saat kamu memilih ikhlas, perlahan sesuatu berubah dalam dirimu. Hatimu yang tadinya sempit mulai lapang. Amarah yang dulu membakar mulai meredah. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi memeliharanya. Disitulah kamu menyadari bahwa ikhlas bukan kehilangan, melainkan jalan pulang menuju damai. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang membebaskan dirimu sendiri. Setiap luka menyimpan pelajaran. Tidak ada rasa sakit yang datang tanpa makna. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa tujuan. Namun, tidak semua orang mampu melihatnya. Ada yang tenggelam dalam luka, larut dalam kesedihan yang tak berujung, merasa hidupnya hancur dan tak berarti. Tapi, ada juga yang memilih bangkit, perlahan berdiri, dan menjadikan luka itu sebagai jalan untuk tumbuh. Karena sejatinya, luka bisa menjadi racun atau justru menjadi cahaya. Tergantung bagaimana kamu memaknainya. Jika kamu melihatnya dengan amarah, luka akan mengikatmu pada masa lalu. Namun, jika kamu melihatnya dengan iman, luka akan membawamu lebih dekat kepada Allah. Mungkin hari ini kamu menangis, merasa semuanya tidak adil, merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Dan itu tidak salah. Namun, percayalah, suatu hari nanti, kamu akan melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu akan mengerti bahwa luka itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu, menguatkanmu, dan menuntunmu kembali kepadanya. Karena seringkali, justru melalui luka itulah, hatimu belajar bersandar hanya kepada Allah. Dan dari situlah, perlahan, luka yang dulu terasa gelap berubah menjadi cahaya. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman sederhana, bahwa rahasia hidup tenang adalah berserah. Bukan berarti kamu berhenti berusaha, bukan berarti kamu menyerah pada keadaan, tapi kamu berhenti mencemaskan hal-hal yang memang bukan dalam kendalimu. Kamu melakukan yang terbaik yang kamu mampu. Kamu berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Lalu, kamu lepaskan sisanya kepada Allah. Kamu tidak lagi memaksa semua harus sesuai keinginanmu. Tidak lagi gelisah saat rencana tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan. Karena kamu mulai percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu mengandung kebaikan. Kamu tidak lagi meminta hidup tanpa ujian, karena kamu tahu ujian adalah bagian dari perjalanan. Namun kamu mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan agar jalanmu selalu mudah, tapi agar hatimu selalu kuat. Dan di titik itu, perlahan kamu akan menyadari sesuatu. Bahwa hidup tidak harus sempurna untuk terasa tenang. Tidak semua harus kamu miliki. Tidak semua harus kamu pahami sekarang. Cukup hatimu yang yakin bahwa Allah selalu bersamamu dalam setiap langkah, dalam setiap jatuh, dan dalam setiap harapan yang kamu simpan. Saat keyakinan itu tumbuh, rasa takut mulai berkurang, kecemasan mulai meredah, dan kamu tidak lagi merasa sendirian. Karena kamu tahu, selama kamu masih bersama Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar sendiri.